Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai karma yang kita bilang ya bisa membawa Bapak Ibu atau ya kita sendiri untuk terlahir di alam yang tidak baik ya. Terutama yang hari ini adalah untuk perumah tangga. Ya, jadi 5 macam perbuatan yang dapat menyebabkan akibat secara langsung di dalam kehidupan kita ya. Jadi ini adalah ananta riya kama ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita melakukan hal yang jahat ya, yang tidak baik ya, yang dapat memberikan kita akibat secara langsung. Nah, kira-kira Bapak Ibu 5 perbuatan ini itu apa ya? Oke, jadi Bapak Ibu sudah tahu ini 5 perbuatan ini yang membuat kita terjatuh ya, itu apa ya? Oke. Yang pertama adalah membunuh ibu. Yang kedua, membunuh ayah, membunuh seorang arahat, melukai sang Buddha, dan memecah belah sangga. Jadi ini adalah 5 perbuatan atau yang mungkin Bapak Ibu sering kenal adalah 5 Garuka Kama ya, Panca Garuka Kama. Nah jadi 5 ini kalau kita laksanakan sebagai umat awam maka kita akan terlahir di alam yang sangat-sangat tidak baik atau kita bilang awici ya. Dulu mengenai awici, Bante sudah bahas, apa mau dibahas ulang? Ya, jadi bagaimana mungkin ya waktu itu Bapak Ibu nggak dengar, ya jadi Bante ulang bagaimana itu di awici ya. Jadi bagi makhluk-makhluk yang melanggar 5 perbuatan ini adalah mereka kemudian terlahir di alam yang kita bilang neraka yang paling dalam. Ya, di mana neraka yang paling dalam ini tidak ada kesempatan bagi makhluk hidup untuk cepat terlahir di alam yang lebih baik. Itu tidak ada kesempatan. Karena kenapa? Di alam ini benar-benar kita memiliki jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Ya, sangat-sangat panjang yang mengakibatkan juga penderitaan di alam ini adalah sangat tak terbayangkan. Jadi Buddha sendiri bilang, penderitaan di alam awici adalah penderitaan yang sangat tidak terbayangkan. Ya, jadi sudah tahu ya, tidak terbayangkan itu kita nggak bisa ngomong lagi pakai kata-kata bagaimana di sana keadaannya ya. Tetapi di dalam beberapa teks ditulis bahwa kalau seseorang atau sesosok makhluk lahir di awici, maka api ya, api itu bukan hanya di ini ya, bukan hanya di kulit, bukan hanya di tulang, tetapi api itu sudah di sumsum. Ya, jadi bagaimana itu panasnya? Jadi badan kita sendiri itu menyala sudah seperti api, ya. Jadi kalau di neraka-neraka yang sebelumnya ya paling apa istilahnya kebakar dan seterusnya ya. Tetapi kalau di awici sudah benar-benar api yang di badan kita. Dan kalau di neraka-neraka sebelumnya ada istilahnya kompensasi ya. Kompensasi adalah sanjiwa. Jadi ketika Anda pingsan, Anda mati, Anda akan lahir kembali. Di awici Bapak Ibu 24 jam non-stop nggak ada. Ya, nggak ada kompensasi lagi ya. Jadi di situ benar-benar kita merasakan 24 jam ya, itu api dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi ini adalah penderitaan ketika kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kenapa kita menderita? Karena yang pertama Bapak Ibu adalah kita membunuh ya orang tua kita sendiri atau ayah dan ibu kita. Ya, ayah dan ibu kita ini kenapa dibilang kalau kita membunuh mereka bahwa kita memiliki karma buruk yang begitu besar karena di dalam sutra bakti seorang anak ya. Jadi di situ disebutkan bahwa
walaupun kita sebagai perumah tangga memikul orang tua kita, satu di kanan, satu di kiri, ya, dan membawa mereka kemanapun selama 100 tahun, ya. Jadi kemanapun selama 100 tahun, melayani mereka kemanapun selama 100 tahun, kasih mandi, kasih makan, dan seterusnya selama 100 tahun. Itu pun tidak bisa membuat kita punya karma baik kepada orang tua, atau kita bilanglah balas budi kepada orang tua itu terbalaskan, ya. Jadi kita bayangkan perbuatan baik yang sudah sebesar itu pun nggak bisa terbalaskan. Ya, jadi kenapa nggak bisa terbalaskan? Karena orang tua memberikan kita hal yang terbaik, ya. Nggak ada orang tua yang istilahnya membuat anaknya suffer, menderita. Nggak ada, ya. Walaupun mungkin Anda susah-susah, misalnya susah mau sekolah susah, tetapi orang tua akan bela-belain, ya. Mungkin uang sekolah mahal, tetapi orang tua kadang-kadang kalau yang misalnya sanggup, mereka akan kirim ke sekolah yang baik, ya. Kalau nggak sanggup, mungkin ada apa yang bisa dijual, ya dijual, ya, untuk anak sekolah, ya. Jadi ya ini adalah pengorbanan yang besar untuk anak, ya. Belum lagi ketika makanan, ya. Makanan. Kadang-kadang kalau kita lihat yang di WA katanya, ya. Kadang-kadang daging cuma 1 potong, mamanya juga mau makan tapi kasih anak, ya. Karena kenapa? Cinta kepada anaknya. Dan berikutnya yang dalam kita bisa lihat sehari-hari adalah orang tua selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ya, apakah nasihat, apakah baju, apakah dalam hal finansial, keuangan, dan seterusnya. Nah, orang tua selalu mensupport kita dalam hal-hal yang terbaik. Nah, jadi ini adalah jasa. Jasa dari mereka yang kita bilang tidak bisa terbalaskan. Yang ya, terus yang berikutnya Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam perut, ya, kandungan seorang ibu. Ya, bagaimana seorang ibu itu mengandung dan menjaga kita itu selama 9 bulan, ya, selama 9 bulan. Ya, tidur kalau waktu Bante masih kecil, Bante lihat, ya, Mama Bante waktu hamil, ya kan, tidur ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ya kan, ke atas juga pegal gitu kan, mau balik juga susah. Nah, karena kenapa? Karena ada perut, ada di perutnya ada bayi, ya, ada kita di dalam situ. Jadi kita mau kemana-mana itu nggak bisa, ya. Orang tua mungkin mau jalan-jalan, ya kan, terutama ibu, ya, dia mungkin mau jalan-jalan, nggak bisa. Mungkin mau pakai baju yang istilahnya baju yang ketat juga nggak bisa, karena lagi hamil, lagi mengandung, ya kan. Berikutnya, mungkin juga ibu-ibu yang selama proses mengandung, mereka juga suffer, menderita. Karena kenapa? Dia mau dandan, dia punya penampilan berubah, mungkin yang tadinya istilahnya langsing jadi gemuk, ya kan? Karena harus makan banyak dan anaknya lebih besar di perut, ya, dan seterusnya. Jadi secara penampilan pun mereka berubah, ya. Tetapi mereka harus jalanin untuk apa? Untuk supaya anak saya ini jadi besar, jadi orang yang baik, dan seterusnya. Nah, jadi inilah yang kita melihat pengorbanan sejak kita ada di kandungan, ya. Kita semua pernah lahir dan kita semua pasti ada di kandungan, ya. Karena kita bukan lahir dari batu. Ya. Jadi kita bukan lahir dari batu, kita lahir semua dari kandungan. Nah, sehingga kita merasakan sebenarnya kasih sayang yang sama. Kasih sayang yang sama dari seorang ibu dan ayah tentunya untuk kita, ya. Dan berikutnya yang pernah Bante baca di dalam beberapa teks disebutkan bahwa ketika juga seorang ibu mau makan apa, ya kan, juga harus, ya, kadang-kadang harus tahan dan seterusnya. Kalau Bante, setahu Bante, ya, kalau di Manado waktu Bante masih kecil, kalau bayi itu lahir terus banyak merah-merah, ya.
Nah itu gara-gara kebanyakan makan rica katanya. Jadi selama hamil, seorang ibu yang suka makan cabai, yang suka makan rica nggak boleh. Nanti anaknya kulitnya merah-merah ya. Nah, jadi itu kalau lagi hamil katanya. Jadi bagaimana dia punya kebiasaan untuk makan, tetapi demi anak, aduh nanti anak misalnya ya jadi jelek atau kulitnya banyak merah dan seterusnya. Nah dia juga tahan di situ. Nah jadi ini adalah pengorbanan. Belum lagi ketika pengorbanan dari seorang ibu, terutama di sini adalah ketika bayi ini makin besar, ya bayi ini makin besar dari kecil tiba-tiba besar gitu kan. Nah kadang-kadang mulai juga karena sudah semakin besar, semakin dia memiliki kekuatan ya, mungkin nendang sana sini dan seterusnya. Nah itu bagaikan sakit banget ya, bagaimana perut yang begitu tipis kemudian ditendang sama anaknya ya kan. Kalau mungkin bagi seorang ibu mungkin senang ya, aduh walaupun sakit, aduh berarti bayi yang di dalam ini hidup ya. Kalau juga diam-diam, nah mungkin mereka khawatir juga, aduh bagaimana bayi yang ada di perut saya nih ya, hidup atau enggak dan seterusnya. Nah jadi begitu besar pengorbanan ini terutama dari ibu ya. Dan setelah Bapak Ibu melahirkan, ya kan kita melihat proses melahirkan, berapa banyak juga nyawa dari ibu yang terancam ya dalam melakukan proses persalinan, ya kan. Berapa banyak nyawa yang melayang gara-gara melahirkan anak, ya kan, sehingga mempunyai anak juga resiko dari nyawa mereka, ya nyawa daripada ibu di sini. Dan dari situlah kita bilang ini sangat-sangat jasa kebajikan yang sangat besar. Kemudian susu yang kita minum adalah darah daripada ibu, ya kan. Nah jadi ini adalah pengorbanan yang sangat besar yang tentunya nggak bisa dibayar, ya kan. Bukan kita bayar, oh sekarang saya bisa kasih mama saya misalnya 1 M tiap bulan, itu belum tentu bisa bayar jasa kebajikan daripada orang tua. Nah jadi kenapa sampai kalau kita sampai memiliki kebencian terhadap orang tua dan kita sampai membunuh mereka, nah dapat menyebabkan Anda lahir di alam neraka. Ya, dapat menyebabkan kita lahir di alam neraka. Nah, terus yang ayah juga sama ya, bekerja dan seterusnya buat kita. Nah itu sama, jadi mereka memiliki jasa yang besar untuk diri kita. Nah sehingga kalau bisa ya kan, sebagai umat Buddha jangankan membunuh ya. Ya kalau bisa kita benar-benar juga menghormati ya, menghormati dan menjaga mereka dengan baik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada di rumah dengan orang tua tentunya ya. Dan berikutnya Bapak Ibu adalah arahat. Kenapa kalau membunuh seorang arahat juga karma buruknya bisa terlahir di alam neraka? Karena arahat, ya kan, dia berlatih dengan kehidupan yang banyak juga. Mengumpulkan parami yang begitu besar, sehingga belum tentu parami dari arahat ini atau jasa kebajikan dari si arahat ini setara dengan kita. Dan pada akhirnya ya kita istilahnya bunuh ya. Dan pada akhirnya ya itulah kita terlahir di alam neraka ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita melukai seorang Buddha ya. Kalau kita melukai seorang Buddha itu juga termasuk garuka kama atau karma buruk yang dapat membawa kita terlahir di alam yang tidak baik. Kenapa? Karena Bante pernah baca juga satu teks mengenai riwayat Buddha. Di situ disebutkan bahwa untuk membentuk satu helai rambut ya. Jadi cuman satu helai ya, satu rambut dari seorang Buddha, kita punya parami di dunia ini gak cukup. Ya, kita sudah tiap hari chanting pagi, chanting malam, meditasi, ya kan, baca parita, berdana, menjalankan sila dan seterusnya, itu nggak cukup. Ya, kalau kita mengumpulkan semua parami yang ada, semua jasa kebajikan daripada kita sendiri, manusia biasa, para arahat,
para bodhisatwa itu nggak bisa untuk membentuk satu helai rambut daripada Buddha. Dan kemudian parami kita sangat kecil dan kita melakukan hal yang melukai Buddha. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan kita bisa terlahir di alam yang tidak baik ya. Dan yang terakhir adalah memecah belah sangha. Di mana sangha ini adalah mereka-mereka yang sedang berlatih. Apakah mereka yang masih sudah suci atau yang belum suci. Nah, sangha kalau kita tahu ini adalah perkumpulan ya. Jadi perkumpulan biku yang berlatih dhamma dan untuk memiliki tujuan yaitu nibbana. Nah, jadi kumpulan daripada sangha adalah membawa manfaat bagi semua makhluk, ya kan? Karena tugas sangha kalau misalnya kita baca centing pagi adalah untuk melakukan namanya penjelasan dhamma, ya kan? Mengajarkan dhamma dan mempraktekkan dhamma itu kepada dirinya sendiri dan membawa manfaat buat orang lain. Nah, ini adalah tugas daripada sangha. Nah, kemudian kita apakah ya biku sangha sendiri atau umat awam ya kan kadang-kadang memecah belah ya kan. Memecah belahnya bagaimana? Bante, di sini nih ada bla 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 bla. Di sini nih ada bla 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 bla. Kemudian diklop. Nah, akhirnya Bante sama Bante tersinggung. Ya kan? Bante sama Bante tersinggung, kemudian berantem. Nah, siapa yang salah? Yang salah yang kasih tahu ya. Ambil sampah di sini, buang di situ. Ambil sampah di sini, buang di sono. Nah, itulah. Nah, jadi memecah belah sangha ini menyebabkan tidak akurnya hubungan daripada biku sangha. Tidak harmonisnya biku sangha. Sehingga ketidakharmonisan ini menyebabkan dhamma menjadi turun. Ya, tentunya dhamma menjadi turun. Dhamma menjadi turun yang pada akhirnya kualitas dari dhamma yang harusnya membawa Anda menuju pencerahan menjadi berkurang. Ya, jadi efek daripada ini ya dianggap kita secara tidak langsung selain memecah belah sangha juga menurunkan derajat daripada dhamma dan pada itulah kita ya bisa lahir di alam yang tidak baik. Jadi inilah 5 perbuatan yang kalau dilakukan bisa menyebabkan kita terlahir di alam yang tidak baik ya. Masalah sangha juga kadang-kadang apa ya kalau Bapak Ibu yang selama di sini sudah pernah belajar mengenai patimokkha dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu bahwa untuk menjadi seorang sangha itu sangat susah. Dan walaupun menjadi seorang sangha, kilesa juga masih ada ya. Racun masih ada, ya kan? Racun masih ada. Nah, racunnya kita juga karena masih ada, nah semua masih ada racun. Kemudian racun ini di cross check begitu kan. Nah, ini yang bahaya ya sehingga ya menyebabkan itulah terjadi hal-hal yang tidak harmonis dan seterusnya. Padahal di dalam Dhammapada kita tahu bahwa persatuan sangha adalah sumber kebahagiaan. Nah, makanya kalau kita memecah belah sangha, nah di sini adalah hal yang tidak baik buat diri kita sendiri. Oleh karena itulah, boleh Bapak Ibu berbuat baik kepada anggota sangha, boleh Bapak Ibu ke wihara, boleh Bapak Ibu aktif di wihara, di majelis dan seterusnya. Ya, tetapi kita bisa melihat kembali bahwa ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan, ya tidak perlu disampaikan. Ada hal-hal yang perlu disampaikan, ya disampaikan. Nah, jadi di sini diperlukan kebijaksanaan daripada kita masing-masing ya. Apakah dari sisi sangha maupun daripada sisi umat awam di situ. Hal apa saja yang menyebabkan kita melakukan kesalahan terhadap Buddha? Ya. Apakah seperti kita makan di depan altar, atau berbicara keras di depan altar, bersikap tidak sopan di depan altar Buddha. Jadi, mohon penjelasan Bante supaya kita ada perhatian dan tidak mengulang kesalahan ini. Pertanyaan kedua, bagaimana tata cara membersihkan altar atau rupang Buddha di rumah sendiri? Ya, jadi hal-hal yang menyebabkan kita melakukan kesalahan ya. Di dalam parita kebaktian malam
biasanya kita membacakan kayena waca ya. Tadi juga ada di slide bahwa dengan tubuh, ucapan, dan pikiran, kalau ada kesalahan kita melakukan permohonan maaf. Ya, kesalahan di sini misalnya secara nggak langsung ketika Bapak Ibu beli rupang, ya kan? Ketika Bapak Ibu beli rupang, misalnya ini rupang deh ya, contoh. Kemudian Anda secara tidak respect kemudian angkat rupang ini, kan misalnya di toko nih banyak kan, kemudian angkat, ini berapa? Misalnya yang jual 5.000, kurang dong, mahal banget sih, jelek lagi rupangnya. Ya, jadi contoh yang pertama ya, nah itu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan misalnya pembelian yang seperti itu, ya kan, ya jadi berbicaralah dengan cara yang lebih baik. Misalnya, boleh nggak saya mau nanya ongkos daripada biaya pembuatan rupang ini? Atau saya istilahnya mau mengganti rupang ini. Ya, jadi bukan dibeli ya. Karena kita tidak bisa beli Buddha ya. Jadi kita menanyakan dengan cara yang lebih baik, misalnya berapa ongkos pengganti daripada rupang ini dan seterusnya. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang umat juga ya kan. Kadang-kadang berdana, kemudian dapat misalnya apakah dapat Buddha rupang atau hadiah-hadiah seperti itu, atau kemudian kadang-kadang Anda berdana di wihara yang lagi program, misalnya program rupang Buddha dan seterusnya. Kemudian Anda begitu lihat di dalam hati langsung bilang, buset mahal banget, ya kan? Masa segini? Nah, jadi yang begini ini yang kita harus lihat kembali ya kan. Ketika kita memikirkan bahwa Buddha sendiri adalah guru para dewa dan manusia, maka kita harus respect terhadap Buddha ya kan. Bagaimana kita seperti menghormati beliau, seperti beliau ada di depan kita. Nah jadi ini yang lebih halus sebenarnya ya, ketika kita merasakan bahwa Buddha sendiri dalam wujud rupang yang ada dimanapun, termasuk di rumah Anda, mungkin yang ada di Cetia dan seterusnya, kita sendiri harus respect bahwa dia itu ada di sini, ya. Seperti beliau itu ada di sini, misalnya ya beliau di altar sini, ya beliau ada di sini. Sehingga kita respect seperti itu, ya dengan respect yang memiliki pengertian seperti inilah, kita mengurangi kesalahan-kesalahan yang seperti tadi, ya kan? Dan yang kedua, kalau kita memiliki respect atau devosi yang seperti itu, Anda bukan menyembah berhala, tetapi Anda memiliki keyakinan bahwa Buddha itu ada dan perwujudan dari Buddha itu ada di tempat Anda. Ya, jadi saya pernah mendengar ceramah dari guru saya, Garwang Rinpoche, dia bilang, kalau kita pai-pai istilahnya ya, pai-pai kepada patung Buddha, kemudian kita pai-pai, oh ini adalah patung misalnya ya, kita pai-pai Tiam Hio, saya mau minta ini, itu, misalnya Tiam Hio. Nah setelah itu, kalau kita punya prinsip berpikir bahwa ini adalah rupang, maka Bapak Ibu mendapatkan blessing dari rupang. Tetapi kalau Bapak Ibu menganggap ini adalah Buddha, sehingga cara respect kita juga berbeda, maka kita mendapatkan blessing dari Buddha itu sendiri. Karena kita akan pasti beda. Ketika kita menganggap ini rupang, dengan kita menganggap ini orang sendiri. Contoh, Bapak Ibu menganggap ini foto Presiden Jokowi misalnya kan, dengan Bapak Ibu ketemu di tempat yang ada Presiden Jokowinya, pasti beda. Kenapa beda? Respect-nya beda. Nah oleh karena itulah yang pertama kita harus punya adalah respect. Ya, kita membangkitkan respect atau sering kita bilang devosi, ya kan? Devosi. Nah, makanya kadang-kadang kalau altar, nah itu harus benar-benar ini ya, steril juga kadang-kadang ya. Jadi kemarin ada juga yang tanya mau bikin altar harus bagaimana, itu juga harus tempatnya yang baik, tidak usah mewah, tetapi layak dan pantas, ya kan? Jadi jangan sampai di altar ditaruh juga barang-barang duniawi, ya, misalnya taruh di HP di situ, taruh ini di situ, ya kan? Oh, HP mahal, taruh di situ biar nggak hilang, suruh Buddha jaga. Ya, itu jangan.
Nah itu berarti kita nggak respect kan? Itu nggak respect. Berarti ya kalau nggak respect lo nggak mendapat blessing dari Buddha itu sendiri, udah pasti. Karena kenapa? Kamu anggap itu patung, ya kamu juga mendapatkan blessing dari patung. Nah ini jadi pemikiran kita yang pertama adalah respect. Ya bagaimana ketika kita datang di suatu tempat, di altar dan seterusnya, itu respect beda. Semakin kamu respect, semakin devosi terbentuk, semakin doa Anda lebih terkabulkan. Bante banyak kesaksian tentang itu. Satu orang dia bersaksi ya. Jadi panjang jadinya ya. Pertanyaan lain kalau nggak cukup waktu ya udah nggak usah dijawab dulu. Satu orang bersaksi, dia bilang, Bante, saya nggak tahu punya jodoh bagaimana. Intinya dia nggak pernah percaya. Dia nggak pernah percaya. Kemudian karena sudah pasrah, dia anggap, aduh, sudah nggak ada jawaban, penyakit, stres, semua masalah dari keluarga itu muncul ke dia. Dan dia nggak punya jawaban, dia nggak punya perlindungan selain apapun, dan tahu nggak, dia cuma punya satu gambar. Dan ketika di gambar ini, dia memiliki, bayangkan Bapak Ibu bukan punya rupang ya, punya gambar. Jadi gambar Buddha yang kecil, dan di situ dia punya devosi yang kuat ya, dia punya rasa respect yang sangat-sangat kuat, dan kemudian dari situ nggak tahu bagaimana dia bisa sembuh. Jadi dia cerita ke Bante ya, dia bisa sembuh, keluarga dia bisa normal, dan sekarang semua dari keluarga dia itu benar-benar praktek, ya kan, praktek. Nah jadi ini adalah nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu, selama kita membentuk persepsi daripada diri kita sendiri ya. Kembali lagi kepada pandangan. Bagaimana Pak kita memahami sesuatu dari memandangnya. Kalau Anda sudah nggak respect apapun, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Contoh, kita nggak respect sama dosen kita, beda ketika Anda belajar sama ketika Anda respect sama dosen Anda. Itu lain. Ya, Bante sendiri belajar sampai S2 itu lain. Kalau dosennya datang kita langsung cuekin istilahnya, dosen yang ngajar nih anak muda nih, udahlah nggak usah belajar. Sebagus apapun yang dia kasih tahu kita nggak bisa masuk. Tetapi kalau kita sudah bangkitkan respect, setidaknya dia lebih pengalaman, experience daripada saya, dan kita belajar, ya kita bisa respect. Nah jadi ini yang mungkin motivasi ya ketika Bapak Ibu mempunyai altar dan seterusnya. Kemudian kesalahan-kesalahan berikutnya ya kan adalah dalam hal beberapa case ya seperti di negara-negara Thai atau negara-negara Buddhis lainnya, ketika Anda duduk, kaki Anda jangan menghadap altar. Nah, jadi itu nggak sopan ya. Jadi ketika kita duduk, misalnya pun duduk bersila, apakah duduk di kursi, kemudian kaki kita nih menjurus ke altar. Nah itu nggak bisa. Jadi karena dianggap nggak respect ya, kaki itu nggak respect ke sana. Berikutnya untuk masalah makan dan seterusnya itu nggak masalah, ya kan. Tetapi yang lebih baik kalau misalnya ada ruangan khusus ya di ruangan khusus ya untuk kita makan dan seterusnya. Kalau kita melihat daripada Pratimoksha yang lebih halus, yaitu daripada yang dari Dharmaguptaka, Patimokanya, mereka lebih halus, ya. Misalnya mereka nggak boleh pakai sendal di dalam Dhammasala, ya. Di dalam Dhammasala, kompleks candi, mereka nggak pakai sendal. Kemudian tidak sambil makan atau minum di dalam kompleks itu, ya. Kemudian juga dianjurkan juga tidak boleh misalnya makan sambil makan permen karet atau apapun di tempat seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh yang beberapa case yang mungkin kita bisa ambil sebagai contoh ya. Berbicara keras, mungkin berbicara bohong atau berbicara apa, nah juga mungkin seperti itu. Kadang-kadang kan swear ya demi Buddha, tapi bohong memang. Ya, jadi penggunaan itu juga ya menyebabkan bukan kita, Buddha nggak ada masalah dengan kita, Buddha nggak ada masalah dengan kita, cuma hal-hal yang tadi melemahkan respect kita kepada Buddha. Ya Buddha nggak ada masalah dengan kita kan, Buddha sudah mencapai parinibbana, ya kan, Buddha sudah terbebas dari 5 racun, loba dosa moha sudah bebas.
ya kan? Tetapi dengan kita melakukan hal-hal ini menyebabkan rasa respek kita kepada Buddha itu turun, sehingga ketika Anda mempraktekkan Dhamma, Anda akan merasa biasa-biasa aja. Nah, itu bedanya ya. Yang lain misalnya ada juga contoh ketika di depan altar apa yang nggak boleh dilakukan ya, misalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya ya mungkin nonton film-film yang nggak baik, atau berbicara yang nggak baik, atau bercanda dengan hal-hal yang nggak baik. Nah, jadi seperti itu. Kadang-kadang kalau yang rapi juga ketika di depan altar nggak boleh ada tari-tarian dan seterusnya. Ini juga kadang-kadang ada seperti ini ya. Nah, jadi ini tergantung daripada view, pandangan bagaimana melakukan pemujaan terhadap Buddha itu sendiri. Dan ketika kita melakukan permohonan maaf, berarti di situ kita memiliki kesadaran bahwa kita telah melakukan hal yang tidak bajik. Kemudian dari hal yang tidak bajik inilah kita memohon maaf dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, jadi ini adalah kama wacana yang biasanya kita baca. Ya, jadi kita usahakan bertekad setiap hari sehingga terbentuk suatu pemahaman yang lebih baik daripada waktu ke waktu. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tata cara ya membersihkan altar rupang di rumah sendiri bagaimana. Sebenarnya untuk membersihkan rupang itu nggak masalah ya. Kapanpun saat kita punya waktu luang, kita mau bersihkan itu boleh. Dan Bante, ada parita khusus nggak sih yang kita harus baca kalau mau bersihkan rupang? Ya biasanya ada pertanyaan seperti ini. Biasanya kalau ya seperti ini biasanya kita pasang hio aja ya. Pasang hio, permohonan izin aja bahwa kita mau melakukan pembersihan. Nah, permisi begitu ya. Jadi pasang hio, kemudian permisi dan bersihkan aja seperti biasa. Dan yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah bahan rupang dan jenis pembersihnya juga sekarang ini penting ya. Karena kadang-kadang ada beberapa jenis rupang yang nggak cocok kalau dipakai dengan bahan yang tidak cocok. Misalnya, Bante kasih contoh, kalau Bapak Ibu punya rupang dicat, kemudian Anda pakai bahan yang seperti braso atau apa, nah itu catnya bisa luntur. Nah jadi ini hati-hati, ya kan? Baru beberapa rupang mungkin yang Anda pernah ke India atau ke Nepal, beli rupang yang dari Nepal itu adalah menggunakan emas ya, seperti yang emas yang akan kita sumbangkan di Bodh Gaya, ini adalah emas khusus yang hanya dioles di muka. Kalau yang di patung-patung khusus ya, yang dari Nepal itu hanya di muka dilukis, dan ketika Anda bersihkan, Anda nggak sengaja pakai kain lap basah, Anda bersihkan, itu emasnya luntur langsung Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan ketika kita membersihkan rupang. Nah, misalnya yang bahannya kayu harus pakai apa? Nah, itu harus pakai kuas dan seterusnya. Dan usahakan kita menggunakan kuas yang baru, ya kan? Kuas yang baru, misalnya tempat yang baru atau tempat yang khusus untuk membersihkan ini. Jadi jangan dicampur. Misalnya ada kain lap khusus untuk altar, ya. Jadi jangan campur. Jangan habis kain lap altar, kemudian pakai lap meja, lap kaca begitu kan. Jadi jangan. Jadi usahakan khusus yang di altar ya di altar. Ya, jadi kita pisahin. Misalnya satu tempat kecil, ada ember, ada pingset, ada tatakan lain di situ. Jadi rapih ya. Nah, berikutnya juga yang setelah Anda punya altar di rumah, terus bagaimana maintain-nya? Bagaimana kita merawat setiap hari, ya kan? Bagaimana puja setiap hari. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan puja dalam hal ini adalah dengan mempersembahkan apapun, ya kan? Apapun boleh. Buah boleh, permen boleh, makanan boleh, air boleh, hio boleh, pelita boleh, ini bebas. Anda punya apa, kesempatan apa yang Anda punya, Anda bisa persembahkan. Bante, kalau saya nggak punya ini bagaimana? Anda bisa persembahkan air.
Ya, jadi Anda ganti air aja, air putih, air minum setiap hari ya. Jadi pagi Anda ganti, malam Anda buang. Ya, habis chanting seperti ini, air yang di altar Anda buang. Nah, itu boleh ya. Jadi setiap hari diganti. Jadi jangan airnya juga diganti cecap go sekali ya. Jadi sampai kering benar-benar baru diganti, dibuang begitu ya. Kadang-kadang kalau Bante ke rumah umat, ya masih tradisi gitu. Bante tanya, Cik, kenapa tuh air sampai apa kerak air itu di gelas itu sampai begitu banget? Iya Bante, kan Cik Icap go sekali ganti katanya. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau bisa, jadi kalau bisa ya setiap hari Anda lakukan sendiri karena itu termasuk perbuatan yang baik ya. Memuja berarti di situ ada penguatan daripada devosi, termasuk juga di situ kita memiliki karma baik untuk mempersembahkan kepada Buddha. Nah, di situ kita memiliki karma baik yang ada ya. Jadi bisa lakukan setiap hari. Dan kalau Anda sibuk jangan suruh pembantu. Aduh saya sibuk Bante, misalnya mau buka toko, mau ke kantor nggak sempat suruh pembantu aja yang itu, apa ganti air atau pasang hio ke Buddha. Ya nanti pembantu Anda yang dapat karma baik bukan Anda ya. Nah, jadi ini beberapa mungkin saran ketika Anda punya altar di rumah dan bagaimana cara merawatnya ya. Jadi air apa yang harus dipakai? Apakah harus 7 jenis bunga atau seterusnya untuk membersihkan altar? Nggak perlu. Pakai aja sunlight sama sikat gigi yang baru misalnya, kuas yang bagus, ya sudah, itu sudah cukup buat bersihin ya. Jadi jangan, oh repot banget harus pakai apa, istilahnya misalnya 7 macam bunga, air mesti ambil dari India dan seterusnya. Aduh, nggak perlu. Jadi kalau sudah rasa kotor, bersihkan seperti biasa aja. Ya, jadi ini mungkin yang bisa Bante jawab untuk masalah kalau kita mempunyai rupang ya. Kalau misalnya kamawaca yang kedua adalah kamawaca yang kedua ini kepada Dhamma. Bagaimana kepada respect terhadap Dhamma ya. Kadang-kadang di wihara-wihara Bante juga suka lihat ya, misalnya buku Parita yang seperti ini cuma taruh di lantai, ya kan? Nggak taruh di tatakan. Nah itu juga berarti kita nggak respect terhadap Dhamma ya. Walaupun ini buku, tetapi ini buku yang kecil, tetapi kalau dipraktekkan, dipahami, ya buku ini bisa membawa Anda menuju pencerahan. Nah kalau kita nggak respect dengan buku ini, misalnya cuma taruh di lantai, kadang-kadang ditaruh di ditatakin lagi ya, misalnya ada handphone, kemudian buku paritanya di sini, dia taruhin buku begitu. Nah itu juga nggak bagus ya. Jadi ini adalah cara respect juga terhadap Dhamma. Nah kemudian cara respect terhadap Dhamma juga banyak. Bagaimana ketika pembabaran Dhamma dilakukan, bagaimana Anda berpakaian dan seterusnya. Bante sudah pernah cerita ini. Apalagi ya tentang Dhamma yang mungkin saya perlu tambahin. Nanti kalau ada yang kurang, Bapak Ibu bisa tanya kembali ya. Nah kemudian bagaimana Anda harus respect kepada anggota Sangha, Bante rasa ini sudah Anda pahami, bagaimana Anda memperlakukan mereka dan seterusnya. Nah jadi dengan cara inilah kita menambah keyakinan kepada Triratna. Karena Triratna adalah seperti dokter, obat, dan suster yang bisa menyembuhkan kita daripada kilesa-kilesa kita. Nah oleh karena itulah kita harus respect dan ya menuruti istilahnya menghargai dan memahami apa yang mereka maksudkan kepada diri kita. Kalau kita mengikuti itu, maka kita bisa mencapai pencerahan-pencerahan di depan kita sendiri. Nah, kami pun dari para biku sama. Ya, jadi ini bukan cuma kita ngomong kepada ibu-ibu juga ya, bapak-bapak begini, bukan. Kami sendiri sama, ketika kami berlatih, kami ketemu dengan yang lebih tua dan seterusnya, sama, kita juga melayani ya. Jadi bagaimana kalau misalnya para Bante yang kami tinggal di wihara-wihara yang punya guru besar, ya kan, bagaimana ketika Anda harus cuci istilahnya tempat siri, ketika ada Bante yang suka siri, lungpo-lungpo, nah kita cuci tempat itunya bagaimana, ketika beliau-beliau mau mandi, kita siapkan air, dan seterusnya. Jadi ini adalah hal yang
wajar ya, bukan hanya kepada Bapak Ibu ditugaskan seperti itu, kami juga dari sisi Sangha juga ada tugas seperti ini kepada guru-guru kita. Ketika kami ketemu dengan Bante yang setara atau yang lebih tua, bagaimana kita harus memberikan respect kepada yang lebih muda, bagaimana kita memberikan mungkin seperti saran dan seterusnya. Jadi ini adalah ada ya. Jadi dari sinilah kita bilang kita berlatih, proses berlatih. Ya. Mungkin ini yang bisa Bante sampaikan. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Selamat malam Bante. Mau tanya, sekarang ini banyak kita dengar ada orang tua membunuh anak kandungnya sendiri. Orang tuanya ini masuk neraka apa? Dan apakah orang tua ini pernah membunuh anak sehingga anak membunuh orang tua? Dan apakah anak datang untuk membalas dendam kepada orang tuanya? Terima kasih Bante. Ya baik, memang di zaman sekarang ya memang banyak ya juga kita lihat di berita ya kadang-kadang ya orang tua sendiri bunuh anak sendiri, siksa sendiri dan seterusnya. Jadi ini bagaimana Bante? Apakah mereka masuk ke neraka juga? Masuk, ya masuk. Tetapi nggak sampai di Awici, ya kan? Nggak sampai di Awici. Jadi mungkin masuk neraka tapi nggak sampai yang separah Awici ya, karena melakukan hal yang tadi, ya. Dan yang kedua, apakah kalau orang tua dan anak yang lahir dalam kondisi yang seperti ini, mereka memiliki ikatan karma sehingga mereka melakukan hal yang seperti ini? Ya, tentunya iya, mereka memiliki ikatan karma. Ya, sampai mereka bisa ketemu dan memiliki ya ikatan yang pada akhirnya melakukan hal yang tadi. Ya kan? Ikatan karma bagaimana Bante? Simple Bapak Ibu ya. Yang seperti itu rata-rata adalah kalau Bapak Ibu lihat kasus-kasus yang seperti itu rata-rata dari sisi orang tua tidak mengajarkan hal yang baik dan benar kepada anak. Sehingga karena anak nggak tahu, ya dianggap dia melakukan dan itu fine-fine aja. Ya, jadi ini karena terjadi lagi kembali kepada proses ketidaktahuan. Ya, si orang tua nggak mengajar dengan baik. Terus si anak karena nggak tahu, ya anggap itu nggak masalah. Ya kan, karena dia lihat di film, oh bisa, nah dia bikin. Karena dia emosi, dia bikin, oh itu bisa, itu biasa. Nah tetapi Bapak Ibu, kalau Anda mempunyai seorang anak, atau mempunyai anak, apa yang harus kita lakukan Bante? Investasikanlah waktu Anda dalam hal ini dhamma kepada mereka. Ya, jadi sebagai orang tua, hal yang penting juga kepada kita untuk memberikan keturunan Anda ke bawah ini jadi orang yang baik dan benar adalah bagaimana Anda mengajarkan mereka dhamma. Ya, kalau mereka sudah belajar dhamma, otomatis ya, Bante yakin sengerti-ngertinya mereka ya paling mentok ya dia paling marah Bapak Ibu doang. Ya kan, sekesal-kesalnya mereka mungkin ya paling ya mungkin cekcok ya biasa itu ya. Tetapi untuk Bante rasa sampai dia mungkin mau melakukan hal yang sampai membunuh orang tua itu mungkin udah jarang sekali. Ada tetapi jarang sekali dibandingkan dengan yang tidak pernah belajar dhamma itu sendiri. Nah, oleh karena itulah kesempatan ini Anda lakukan edukasi kepada anak-anak Anda. Ya, justru pada saat ini PSBB, Anda punya waktu di luar sedikit, Anda punya waktu di dalam rumah lebih banyak. Gunakan momen ini untuk mengajar anak-anak Anda. Ya kan? Ngajarin anak-anak Anda bagaimana mereka berperilaku baik, bagaimana mereka memahami dhamma sehingga kehidupan yang akan datang mereka akan jadi lebih baik. Ya kan? Karena Bante yakin kalau Anda sudah mengajarkan dhamma, ya kan, Anda sudah mengajarkan dhamma kepada anak-anak Anda, kita nggak bisa kontrol mereka 24 jam, tetapi at least mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, apa yang mereka harus lakukan, mereka sudah tahu. Seperti contoh, saat kami dari Manado,
Waktu Bante masih kecil, kita juga sekolah ya. Kita sekolah di sekolah gereja, dan di situ sudah dibilang, ditekankan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan dan tidak melakukan dosa. Nah, jadi kemanapun kita pergi, karena dari kecil sudah didoktrin ya, istilahnya sudah tahu bahwa kita harus takut dan kita jangan melakukan hal yang tidak baik. Kemanapun kita pergi, kita akan bawa itu. Maksudnya kita akan sudah tertanam ya. Oh, ini nggak pantas saya lakukan, ngapain saya lakukan? Karena yang kalau saya lakukan ini berarti saya melakukan istilahnya secara kacamata agama biasa, ini saya melakukan dosa, perbuatan yang tidak baik. Ngapain saya lakukan? Nah, jadi kenapa sampai begitu? Karena kita mulai dari edukasi. Kita mulai dari pendidikan, ya. Pendidikan yang ditanam kepada anak-anak. Nah, sehingga kalau kita punya anak-anak yang terdidik di dalam Dhamma, dia mau kemanapun, Bapak Ibu nggak usah takut. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, aduh Bante ada jimat mana buat anak saya. Nggak perlu, kenapa? Jimat itu adalah Dhamma itu sendiri, dia sudah ngerti, ngapain kita takut. Ya kan, dia mau kemanapun, kita sudah tenang. Nah, oleh karena itulah, usahakan, ini masa PSBB, masa pandemi, kita semua kumpul di rumah, ya kan? Anda dan anak-anak Anda kumpul di rumah, punya banyak waktu, ya mulailah sharing. Kalau Bante, saya nggak bisa sharing nih kepada anak saya, karena saya punya keterbatasan juga, maksudnya saya juga jarang ke wihara maksudnya, bisa, Bapak Ibu bisa kita kebaktian sama-sama seperti ini, ya kan seperti tadi, Ko Alung sama keluarga, ada Carlos, ada Dexter, ada Cimeni di rumah, sama-sama mereka kebaktian, ya kan, itu kan bagus, jadi ada momentum, mereka bisa belajar Dhamma di situ. Kalau mungkin setelah ceramah ini, mungkin anak-anak Anda nggak ngerti atau mau tanya lagi, besok boleh nggak Bante tanya? Silahkan, ya kan, tinggal chat di komen, Bante baca dan Bante jawab. Ya, jadi ini adalah momentum kita untuk membentuk mentalitas daripada pengetahuan Dhamma yang Anda bisa mulai dari saat ini. Ya, dengan inilah tujuan Bante bikin program seperti ini, sehingga kita di rumah, walaupun di rumah kita bisa belajar. Dan kita bisa belajar, kita kumpul dengan keluarga. Kalau kita kumpul dengan keluarga, otomatis Anda belajar bareng-bareng, akan saling menguatkan, saling mengingatkan. Misalnya contoh, ketika Bapak misalnya minum ciu, anak Anda sudah dengar ceramah, dia akan bilang, dengar ya kata Bante nggak boleh. Ya, Surami Raya Weramani Sikapadang sama Diami. Jadi otomatis ketika kita lost di dalam hal pelaksanaan sila, ada yang akan kasih tahu kita. Nah, disitulah akan membentuk kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk Anda berlatih yang lebih baik. Karena Anda membentuk komunitas yang berlatih. Nah, seperti ini contoh yang simple. Ya, misalnya Bapak Ibu ambil sila atas sila, kemudian Anda nggak sengaja mau makan, anak Anda langsung teriak, "Pak, kan hari ini ceit capgo, nggak boleh makan." Oh iya, lupa. Nah, ini contoh ya, makanya diajak ya. Kalau mereka memang bosen, ya sudah nggak usah ikut mungkin chanting kebaktiannya, ya mungkin masuk di dalam sesi mana, atau ketika rasa bosan, dia hanya mau bertanya juga enggak masalah. Bante, aduh maaf nih, nggak ada waktu buat ikut full. Ya ada waktu cuma sesi bertanya, silahkan. Ya kan? Jadi dari situ kita bisa memiliki jawaban direct daripada pertanyaan yang akan ditanya. Ketika Bapak Ibu di rumah nggak bisa menjawab pertanyaan daripada anak-anak Anda. Dan satu juga yang terakhir mungkin Bante kasih contoh ya, keluarga dari almarhum Pak Herman ya. Kemarin anaknya bilang ke Bante, aduh Bante, maksudnya Papa punya karma baik yang luar biasa ya. Karena ya gitulah, banyak karma baik yang muncul sehingga kita bisa, keluarga bisa kumpul bareng, bisa doa bareng dan seterusnya. Bante cuma tanya, kalau nggak ada sebab, ya kan, kalau nggak ada istilahnya nggak ada api, nggak ada asap, ya kan. Kalau waktu muda, papanya biarin, lu mau sekolah minggu pergi, nggak sekolah minggu nggak apa-apa, pasti hari ini nggak ngumpul seperti itu. Tetapi ketika mungkin dari kecil dipaksa, dikondisikan bagaimana Anda harus ke wihara, bagaimana Anda harus belajar Dhamma,
bagaimana Anda praktek Dhamma sehingga orang tua pun nggak ada, anak-anak masih bisa bersatu untuk mendoakan beliau dengan satu tradisi yang sama. Nah, ini adalah investasi yang dilakukan Anda sebagai orang tua ketika Anda masih hidup terhadap anak-anak Anda. Kalau Anda don't care, terserah, ya ketika Anda juga nggak ada, mereka juga akan terserah kepada kita ya. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan realisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.